Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan rahmat serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, dalam video ini, kami dari kelompok 3 jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang menjelaskan tentang sejarah Candi Jago. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya 22 km ke arah timur dari kota Malang. Karena letaknya di Desa Tumpang, candi ini sering juga disebut Candi Tumpang. Penduduk setempat menyebutnya Cungkup. Menurut kitab Negara Kertagama dan para raton, nama candi ini yang sebenarnya adalah Jajago. Dalam Gupuh 41 Gatra keempat Negara Kertagama dijelaskan bahwa Wisnuwardana yang memerintah Singasari menganut agama Siwa Buddha, yaitu suatu aliran keagamaan yang merupakan perpaduan antara agama Hindu dan agama Buddha. Aliran tersebut berkembang selama masa pemerintahan Kerajaan Singasari, sebuah kerajaan yang letaknya sekitar 20 km dari Candi Jago. Jajago, yang artinya adalah keagungan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Saat ini, Candi Jago masih berupa reruntuhan yang belum dipugar. Keseluruhan bangunan candi berbentuk segi empat dengan luas 23 x 14 meter. Atap candi sudah hilang, sehingga tinggi bangunan aslinya tidak dapat diketahui dengan pasti. Diperkirakan bahwa tingginya mencapai 15 meter. Bangunan candi menghadap ke arah barat, berdiri di atas batur setinggi sekitar 1 meter, dan kaki candi yang terdiri atas 3 teras bertingkat. Makin ke atas, teras kaki candi semakin mengecil, sehingga pada lantai pertama dan kedua terdapat selasar yang dapat dilewati untuk mengelilingi candi. Garbhagra atau ruang utama terletak bergeser agak ke belakang. Dapat kita lihat dari video yang kami ambil langsung dari Candi Jago. Akan kami lanjutkan dengan pembahasan menarik tentang salah satu struktur atau bagian dari candi yang menyimpan sebuah kisah di dalamnya dan merupakan topik bahasan dari tugas praksis sosial kelompok kami dengan dosen pembimbing Bapak Dewa Agung Gede Agung dengan judul Candi Jago dan Kisah Kunjarakarna dalam Kekayaan Relief. Kali ini kita akan memasuki bagian ataupun sesi yang dimana kita akan membahas relief Kunjarakarna yang menjadi salah satu cerita yang terdapat dalam Candi Jago. Relief Kunjarakarna ini terletak di bagian timur laut Candi Jago. Kunjarakarna merupakan sebuah cerita tentang raksasa yang didasarkan dalam cerita Buddha Mahayana. Diceritakan bahwa Kunjarakarna ingin bereinkarnasi menjadi seorang yang memiliki paras rupawan, sehingga ia bertapa di Gunung Semeru. Lalu, datanglah ia kepada Wairocana yang diperbolehkan untuk mengunjungi neraka. Setelah diizinkan masuk ke neraka, kemudian Yaksa Kunajarakarna melakukan meditasi Buddha di Gunung Semeru agar dapat dibebaskan dari watak sebagai setan dalam inkarnasinya. Setelah diizinkan menghadap Buddha, ia mengajukan permohonan agar diberikan pelajaran mengenai Dharma. Dia berharap diberi penerangan mengenai berbagai nasib yang dialami makhluk hidup. Setelah tahu apa yang diinginkan oleh Kunjarakarna,
Sang Buddha pun memuji keprihatinannya. Ia kemudian memerintahkan Kunjarakarna agar mengunjungi daerah para orang mati, yang dimana daerah ini menjadi kekuasaan dari Dewa Yama. Namun, Kunjarakarna tetap mematuhi perintah itu. Di persimpangan, dia berjumpa dengan raksasa Kalagupta dan Niskala. Keduanya tengah menunjukkan jalan kepada arwah-arwah yang lewat, entah ditujukan ke surga maupun ditujukan ke neraka. Itu tergantung dari perbuatan para arwah di masa lampau. Salah satunya adalah jalan selatan yang menuju daerah besi. Jalur itu berisi pohon-pohon pedang, sebuah gunung yang terbuat dari besi yang menganga dan menutup diri, burung-burung berekor pisau belati, dan rerumputan dengan paku-paku sebagai dedaunan. Di sana, dia menyaksikan bagaimana arwah orang mati disiksa oleh para pembantu Yama, yaitu para Kingkara, dalam aneka bentuk yang mengerikan. Setelah melihat berbagai manusia yang telah disiksa di neraka, Kunjarakarna pun sangat terharu dengan apa yang dilihatnya. Dia pun berterima kasih kepada Dewa Yama yang telah memberinya kesempatan untuk melihat nasib bagi seorang pendosa. Begitulah cerita Kunjarakarna dalam menjalani pertobatannya agar lepas dari wujudnya sebagai raksasa. Kisah ini muncul dalam Kakawin Kunjarakarna, teks religius dalam bentuk lontar. Versi Kakawin ini merupakan bagian dari lontar yang ditemukan di Lombok, yang juga memuat teks negara Kertagama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita Kunjarakarna di relief Candi Jago ini ialah segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini pastilah mendapat balasan di kemudian hari. Maka dari itu, kita sebagai manusia haruslah selalu menebar kebajikan untuk sesama umat manusia lainnya.